Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Apabila ada pengumuman di kantor gubernur, pengumuman itu harus diulang-ulang tiap pekan. Pasti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini juga diulang-ulang tiap Jumat. Berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur ya? Jangan kematian. Berarti mati mau-mau. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Janda mati. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun. Bagaimana kondisimu mati? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, baru saja makan uang haram. Siapa mereka? Termasuk diantaranya kalian. Kalau ada pilkada terima uang sogo. Ketawa kalau kau semua begitu. Ya, woi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh polisi bukan ulama, musuh ulama bukan polisi, musuh rakyat bukan pemerintah, musuh pemerintah bukan rakyat. Musuh kita bersama adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu kata Allah. Dan ternyata ketika saya ceramah di masjid ini pun masih banyak setan berkeliaran. Setan yang bukan pocong, bukan uka-uka, bukan pupuk, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih selama ibu bapak pegang handphone, pasti kau tidak perhatikan ceramah. Yang kau perhatikan HP-mu. Simpan HP, simpan. Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan HP. Adik-adik simpan dulu HP. Minta tolong jangan ada siaran langsung. Halo? Minta tolong jangan ada siaran langsung ya. Bisa? Ustaz, kita mau dokumentasi Ustaz. Kalau ibu rekam, gambarnya kabur, suaranya tidak jelas. Bagaimana caranya? Ini ada kamera saya bawa. Ini ada YouTube nanti. Mau nonton Ustaz? Bukan YouTube nanti. Das Atlatif Mampawa. Sudah muncul itu. Jangan lupa like and share. Dan kalau ada iklannya itu, kalau bapak ibu nonton ceramah saya, jangan skip, jangan lewati. Nonton 1-2 supaya ibu dapat ilmu, saya dapat masuk. Alhamdulillah, selama saya bikin YouTube saya, settingan saya baru pernah saya ambil $2. Selebihnya jadi masjid. Doakan saya dalam waktu dekat. Saya punya cita-cita membangun masjid dan markas ulama di Makassar. Bukan pesantren, tapi markas ulama. Apa artinya? Ustaz, ada dakwah Al-Quran tapi tidak tahu pidato. Sini saya kursus 3 bulan supaya dia bisa pidato.
Ustaz, ada anakku dari pesantren tapi tidak tahu bicara dia Ustaz. Sini kita kursus. Nanti 3-6 bulan baru kita lepas. Bagaimana dia ceramah tidak kasih takut orang. Nah itu saya uang. Dari itu ibu nonton YouTube saya, ke situ uangnya itu kalau nonton YouTube. Maka like and share. Wa qala idza bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Suatu kali Nabi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jari ibu? Berapa? 10. Cacat kok itu? 20. Ada kaki tuh? Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, wahai Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Tidak mungkin. Kenapa? Jumlahnya banyak sekali. Lalu Nabi bertanya, wahai Jibril, saya bertanya itu, silakan. Wahai malaikat pencatat air, apa betul kau bisa mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Satu yang tidak bisa aku catat. Apa? Ketika umatku berkumpul di Masjid Al-Falah Mampau, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, mereka bersalawat menyebut kepadamu, ya Muhammad, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat ini. Malaikat mampu mencatat air ketika hujan, tapi ketika bapak ibu kumpul begini dan bersalawat, malaikat tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang bapak ibu dapat. Makanya kalau duduk begini kita salawat bareng-bareng. Bisa? Kita dengar dulu lomba salawat. Ibu-ibu dengan bapak-bapak, mana lebih kencang salawatnya? Bisa? Bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu kita dengar. Ayo bu, jangan mau kalah sama suami. Ikut sama saya. Sholatullah yang di belakang. Salamullah ala Yasin. Nilainya 8,5. Ayo bapak-bapak, jangan permalukan jenis kelamin. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Ayo pak, ayo, bareng-bareng, keras. Sholat teristimewa yang kita hormati dengan penuh kemuliaan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia 2 periode, Menteri Perdagangan dan Perindustrian 1 periode, kemudian sekarang Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ketua Palang Merah Indonesia, pengusaha sukses Indonesia Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Yusuf Kalla. Beda-beda tipis saya, tipis dompetku, beliau tebal dompetnya. Yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta istri yang juga adalah Bupati Mempawah. Saya tadi tiba di rumah, perkenalkan ini Bupati sendiri. Fotonya suami ini, berarti suami istri ini. Yang kita hormati Bapak Menteri Pertanahan pada zamannya, pada Bapak Beri Mursadat Wildan. Kemudian yang kita hormati Bapak Menteri ESDM pada zamannya, Bapak Sudirman Said. Kemudian Bapak Kapolda Sulawesi Selatan pada zamannya, Irjen Pol Mas Guntur Lauke. Nah, kalau tahu Lauke, kalau tahu sukunya apa tuh? Tidak mungkin
Jawa. Tiga Samu, Laut Bung. Dari nama kita bisa tahu sukunya orang. Kalau ada orang namanya Ambon Tuo, tidak mungkin orang Jawa. Jenengi siapa? Tuo. Pasti orang Bugis. Ya, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, semua orang pasti punya masalah. Semua manusia di sini pasti punya masalah. Ada orang tidak ada masalahnya di sini. Saya kasih contoh, istri cantik, kau kira bukan masalah? Istri cantik nagoda orang, apalagi kalau suaminya jelek. Nah, berarti bagus kalau jelek istri, nah hina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja deh, nanti kita ketemu di gedung. Coba waktu mahasiswa, apa masalahnya mahasiswa? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, mau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya, muncul mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau bupati. Sudah bupati, mau 2 periode. Sudah gubernur ditangkap KPK. Ya, semua orang punya masalah. Ini bapak-bapak di depan saya, muka-muka penuh masalah semua ini. Ayo, bapak pikir dasar Latif tidak ada masalah? Oh, sekarang banyak sekali masalah. Apalagi setelah viral-viral. Apa masalahnya? Banyak janda curhat. Ustaz, saya baru meninggal suami, kasihlah saya doa-doa penenang hati. Saya WhatsApp lagi di doa-doa penenang hati. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf itu saya bukan imam, saya khatib. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah tidak mengatakan, wahai Bapak Yusuf Kalla, kalau ada masalah jadi presiden dulu. Tidak. Dasar Latif, ada masalahmu, kau jadi wali kota dulu. Tidak. Pak Wagub, ada masalah, jadi ketua partai dulu. Tidak. Allah cuma minta dua, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalah. Itu jadi Allah, bukan jadi caleg. Kalau caleg janji kita prank. Oh, nenek, siap hidup mati bersama rakyat. Dia pasang fotonya, kepalanya di bawah. Baru dia bilang siap jungkir balik untuk rakyat. Prank. Waktu mau dipilih, bagi-bagi kartu nama. Sudah terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dong? Ayo, hei. Allah minta, ada masalah. Apa masalah kita seluruh dunia? Apa itu? Pandemi COVID-19. Ini COVID-19 bagus sekali namanya, tapi menakutkan. Iya toh? Maka Allah minta sabar pun. Apa sabar? Tidak cukup hanya berkata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak. Apa wujud sabar? Sabar kau pakai masker. Tidak enak pakai masker, susah bernapas. Sabar kau daripada nak kena COVID. Saya takut kena jarum suntik. Sabar kau, vaksin kau. Yang ketawa saya sini. Ibu bapak, kenapa kita diizinkan vaksin? Kenapa kita diizinkan kumpul seperti ini? Kenapa? Karena mayoritas di dalam sini sudah vaksin. Maka saudaraku yang belum vaksin, vaksinlah. Vaksin. Kalau ada bilang ada chip di sini Ustaz, hoax, bohong. Saya sudah coba waktu sebelum vaksin.
Saya tempel koin di sini, melengket betul. Kenapa melengket? Karena ada daki. Bukan karena vaksin ngomong. Ibu-ibu, vaksin. Ibu-ibu, woi, kalau ada yang lamar anak gadismu, minta syaratnya sudah vaksin atau belum? Alhamdulillah, saya sudah vaksin, sehat walafiat. Anggaplah itu ada rezeki. Alhamdulillah, diumrohkan sama Pak JK, diumrohkan sama Bupati, diumrohkan sama Pak Wagub. Majelis Taklim dapat rezeki umroh gratis. Tapi dia bilang kerajaan Saudi, mana vaksinmu? Mana vaksinmu? Kada boleh. Tidak bisa kok umroh kalau tidak ada vaksin. Pengurus Dewan Masjid Indonesia dapat rezeki mendapat penghargaan ke Presiden, ke Istana Negara. Begitu mau terbang, mana vaksinmu? Tidak bisa. Mohon maaf, tidak bisa terbang. Kau jalan kaki saja sampai ya. Sabar itu vaksin, sabar itu pakai masker, sabar itu hidup sehat, sabar itu doa kepada Allah. 2. Perbaiki sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholat. Saya sudah sholat Ustaz, betul sholat tapi tidak ikhlas. Ayo sholat, asar lagi. Barusan kita duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kamu sholat tapi main-main. Allah. Ada orang sholat main-main. Allah, kayak kecil pagi. Oh, ketawa karena membayangkan diri sendiri. Allah. Koreksi sholat. Ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, saya sholat Ustaz, tapi kan kalau siang panas, boleh tidak pakai BH? Boleh, tapi bagaimana kalau ibu ketemu dengan wapres tidak pakai BH? Tapi ayo, maka resep pertama sabar, kedua sempurnakan sholat. Itulah enaknya sholat berjamaah. Kalau kita sholat jamaah lebih khusyuk. Kalau kita jamaah rasanya langsung diterima. Tapi kalau di rumah, aduh banyak gangguan. Sudah 2, sudah tahiyat atau belum? 2, 3, 1, belum. Kalau kita jamaah di masjid, alhamdulillah semua masalah seperti itu tidak akan terjadi. Kenapa? Ada imam. Alhamdulillah. Saya dengar di masjid, di mana-mana di Pontianak, di mana-mana di Pampawak, masjid ramai, terutama kalau subuh. Alhamdulillah. Ramai masjid sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua sudah pensiun. Akhirnya masjid mewah, megah, tapi seperti museum, isinya barang-barang antik. Yang orang tua di dalam sholat untuk membantu. Bagi tentara itu kalau sholat subuh, kenapa? Banyak bau minyak angin. Nah, kenapa? Padahal Nabi sudah jelaskan, andai saja kau lihat pahalanya salat berjamaah subuh, maka kau akan datang ke masjid meskipun kau berangkat. Coba bayangkan, kau akan datang ke masjid meskipun kau berangkat. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Kenapa? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Wagub umumkan, Pak Wali Kota Pontianak, Pak Wakil Wali Kota Singkawang, ada juga Pak Sekjen rupanya, mohon maaf Pak Sekjen DMI, diumumkan siapa yang datang sholat
pulsa 100.000. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 3 sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Nah, yang kedua, kenapa orang malas datang ke berjamaah masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Apa pahala jamaah? Satu kata Nabi, kalau dia wudu dulu, dia wudu, lalu dia pakai pakaian yang berwangi-wangian, lalu dia datang ke masjid, maka kata Nabi, melangkah kaki kanan satu pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecil. Jadi kalau rumah 200 meter dari masjid PP 400 meter, 400 meter berapa langkah kaki? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri digugurkan dosa kecil. Apalagi kalau kau jalan begini. Iya toh? Apalagi kalau ibu mutar dulu, ke perkarangan, naik lagi turun lagi, mutar lagi. Yang kedua, pahala berjamaah kata Nabi, seluruh materi, benda, pagar, tembok, tegel, aspal, dinding, tumbuhan, dia akan jadi saksi. Ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya ulama mengajarkan ketika kalian sholat berjamaah 2 rakaat pindah, 2 rakaat lagi pindah, supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga Nabi menganjurkan ketika kau ke masjid, lain jalanmu pergi, lain pula jalanmu waktu pulang, supaya tambah banyak saksi. Jadi datang dari sana, pulang dari sini. Itu lebih utama. Jangan juga salah paham. Teman-teman sudah dengar begini, dia ke terminal dulu, baru dia ke pelabuhan, baru ke masjid. Sudah selesai orang salat ke orang. Apalagi keutamaan berjamaah, kata Nabi, apabila gerimis datang, debu melengket di bajumu, kalian datang ke masjid, ada debu yang melengket, atau bajumu hujan, kena basah hujan, maka baju yang basah itu akan melindungi kalian dari sentuhan api neraka. Maka kalau gerimis, tidak usah cemas, kena basah, sudah pakai payung, kena basah, tidak usah cemas, yang basah itu melindungi dari api neraka. Jangan juga salah paham. Mantap-mantap sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buka sepayungnya, dia jalan. Itu belet-belet. Salatullah manajemen masjid tidak bagus. Alhamdulillah, saya bikin masjid di kampung saya dan beberapa kecil tapi cantik, tidak mewah tapi cantik. Karpetnya lebih bagus ini. Ini pesan khusus kayaknya ini, ukurannya pas-pas, karpetnya empuk. Yang asal saya bikin lomba asal anak remaja. Yang juara saya gaji layaknya pegawai negeri, tiap bulan digaji. Imamnya menghafal Quran, penceramanya belum ceramah sudah dikasih honor. Benar, sebelum ceramah saya sudah kasih judulnya. Ini judul, ini referensinya, ini honornya. Jawab. Mic-nya bagus, ber-AC, sehingga apa? Orang senang datang ke masjid, merasa nyaman di masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang asal orang tua sudah pensiun, banyak di aspal. Dia bilang ada begitu lagi asal orang tua. Ayo, yang ceramah, masya Allah, dari salam pertama sampai terakhir, nerakanya terus dicerita. Dilipat pintu supan tamu, digunting lidahmu, pintu supan tamu. Dia bilang anak muda, tidak usah masih kita takut. Ayo, karpetnya sudut 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, pasir banyak, tecita banyak. Speakernya
beta baik. Iya. Dapat lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Dengar ini saudaraku, adik-adikku yang selalu dituduh kalian jadi imam, anak muda. Tidak ada saya dapati selama saya belajar agama, tidak ada anjuran Nabi kalau kau jadi imam baca yang susah. Tidak ada itu anjuran Nabi baca yang panjang. Tidak ada anjuran Nabi baca yang susah. Nabi katakan ketika kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal, ringkaskan. Itulah sebabnya sunnah. Sebelum kita angkat takbir, imam balik ke belakang, salat Jabir rahimahullah. Itu inspeksi pasukan. Lihat, oh banyak anak muda. Anak muda pasti tidak senang panjang-panjang. Oh banyak orang tua rematik, pasti tidak bisa lama berdiri. Oh banyak ibu-ibu. Di dalam jamaah ada orang tua jatuh kepalanya, belum selesai naik lagi ke sini, jatuh lagi kepalanya. Ada juga ibu-ibu yang sekali kentut. Ada anak muda pakai sandal baru, bila sudah sandal saya. Ada bapak-bapak yang lupa kunci motornya, melengket. Pasti mereka tidak bisa tenang dalam masjid. Maka Nabi katakan ringkaskan. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Itu imam dianjurkan. Kenapa? Satu, kalau orang baca yang orang hafal, maka kita bisa ikut. Contoh kalau saya baca surah yang agak panjang, Al-Baqarah, jarang yang bisa. Tapi begitu saya membaca Qul huwallahu ahad, anak-anak itu nah hafal. Kenapa? Dia bisa ikut karena dia hafal. Maka kalau dia imam, jangan baca yang panjang-panjang, ringkaskan. Baca yang umumnya orang hafal. Ini dia baca misalnya surah Al-Anfal ayat 13 sampai 82. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Mau ruku, belum ruku, terpaksa kita baca sebuah pengumuman di dinding. Dengan keuangan Masjid Al-Falah, pemasukan, saldo kas. Dia baca, belum juga selesai. Apalagi dia baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Di sampingnya Dewan Masjid Kabupaten Mempawah. Belum juga selesai, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor 7. Siapa yang salah? Tujuan yang kedua, supaya kalau imam salah, ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca Wadduha salah, semua orang bisa bantu. Tapi begitu dia membaca Al-Anfal salah, hadapi dirimu sendiri. Dia bilang orang Bugis, ya deh. Banyak orang Bugis di sini. Banyak. Luar biasa, mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ke Sabah Sarawak, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Kuala Lumpur, banyak juga orang Bugis. Saya pergi ke Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi di Sumatera, namanya Pulau Kijang, bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi Kalimantan Timur, Bidu-Bidu, bahasa Bugis juga orang di sana. Saya pergi Samarinda Sabra, bahasa Bugis juga orang di sana. Saya pergi di sini, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berikutnya yang keempat, kenapa orang malas datang berjamaah ke masjid? Kenapa? Karena adab-adab berjamaah yang kita tinggalkan. Adik-adik yang belajar agama, apalagi melalui YouTube, Instagram, jangan kamu merasa kamulah yang paling benar. Ada itu yang duduk paling depan, karena dia bilang doa bersama tidak ada, zikir berjamaah tidak ada. Maka begitu dia assalamualaikum, 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 langsung lompat saja. Saya langsung pukul patah, sopan. Bayangkan orang lagi zikir, ada ulama di situ, ada orang tua di situ. Dia zikir menyambungkan hatinya dengan Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berusaha berzikir membesarkan Allah, lalu kau potong. Dan dia itu tidak mau tabe-tabe itu. Tidak mau tuh dia tunduk-tunduk. Kenapa? Karena dia bilang tidak boleh tunduk di depan manusia.
Ingat adik-adik, puncak dari semua itu ada. Kenapa Nabi menganjurkan kau pakai parfum kalau kau mau pergi berjamaah? Kenapa? Supaya bau badanmu tidak mengganggu orang samping. Itu ada. Kenapa Nabi menganjurkan kau sikat gigi dulu sebelum ke masjid? Kenapa? Supaya bau mulutmu tidak mengganggu sampingmu. Itu apa? Ada. Puncak dari semua itu ada. Maka adik-adik, boleh kau tidak mau berdoa bersama, boleh kau tidak mau berzikir bersama, tapi jangan duduk di depan, di belakang duduk supaya kau tidak langgar-langgar orang. Itu ada. Ini banyak sekarang anak-anak muda, baru belajar agama 3 bulan, kayak dia panitia hari kiamat. Saya dimaki-maki, apa kau udah sekarang bicara sunnah-sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Adik, yang mau pakai celana cingkrang silakan, kami hargai. Tapi jangan kau berkata karena tidak cingkrang kau masuk neraka. Masa kadang-kadang cingkrang masuk neraka orang? Nah, ini semua ada. Kemudian ketika kau berjamaah, ini yang paling banyak yang mengganggu kaki. Boleh kau sentuh-sentuh kakinya orang, tapi kasih tahu dulu. Bolehkah saya rapatkan kaki saya? Kalau dibilang jangan deh, kau ganggu saya, jangan kau lakukan. Nah itu kita kasih pindah lagi. Pernah saya kasih pindah, dia kasih pindah juga. Saya kasih pindah lagi, saya ganggu. Selesai sholat dia tanya saya, kenapa iya? Kau ganggu saya. Kenapa kau segini? Supaya rapat sah. Sini dong. Kalau mau rapat sah, bukan jari-jari kaki, tapi pundak. Ini masih rapat. Ini rapat, pasti sapu rapat. Kakimu rapat, belum tentu rapat sapu. Ya. Kemudian ada lagi imam. Ini mau diperhatikan Pak Imam. Pak Imam itu kalau baca doa, baca yang orang umumnya tahu isinya itu doa, dan kasih dengar jamaah supaya kita tahu apa kau minta. Ada imam biasa kita tidak tahu apa diminta, kita di belakang amin, amin. Perjelas dulu, siapa tahu yang anak muda di dalam di atas, ya Allah berikan kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang amin. Dia bilang juga istrinya amin. Ya, nah ibu bapak saya muliakan, mari hidupkan salat jamaah. Hidupkan salat jamaah. 7 golongan orang dilindungi di pada masa. Satu di antaranya mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Ada yang tanya, bagaimana perempuan Ustaz? Bagaimana perempuan? Tidak ada ulama, tidak ada dalil yang melarang perempuan ke masjid. Tapi Nabi jelaskan, kalau perempuan mau ke masjid, jangan dilarang. Tidak dianjurkan, tapi kalau mau ke masjid, jangan dilarang. Kenapa dulu tidak dianjurkan? Karena dulu tidak aman. Keluar perempuan diculik dan diperkosa. Kalau di Mempawai ini aman. Apalagi kalau ibu itu sudah usia 65 tahun. Siapa mau culik? Salatullah suka ngomel. Ada keluarga istri suami baik tapi tidak punya anak. Ada setia suami istri punya anak tapi kasihan sampai sekarang ganti kontrak. Semua itu masalah kecil buat Allah selesaikan itu masalah kecil. Allah cuma minta perbaiki sholat, datang ke berjamaah masjid, minta kepada Allah. Sudah minta tidak dikasih, percaya apa yang kau minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi pegawai negeri anak saya. Tidak dikasih, berarti bukan pegawai negeri yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan anakku lulus tentara. Tidak lulus, berarti bukan itu yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan anakku lulus polisi. Tidak lulus, berarti bukan itu yang baik. Allah memberikan yang terbaik. Selalu dan sering saya contohkan. Tamat di sini, saya mendaftar fakultas kedokteran.
3 kali saya ikut, saya menjadi dokter, tidak lulus, tidak lulus. Teman saya lulus, padahal nilaiku selalu lebih baik dari dia. Saya tidak lulus. Itu dokter temanku tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran, dulu sebelum Covid saya tanya, kau pulang lebaran? Tidak. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh, kau tidak lebaran sama itu bapakmu, mahal tiket Ustaz. Alhamdulillah, langsung saya bersyukur. Untung saya tidak jadi dokter, saya jadi Ustaz. Kemana-mana gratis naik pesawat. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Bapak Ibu tahu, saya datang hari ini naik pesawat pribadi. Tahu pesawat pribadi kan? Terbatas penumpangnya. Foto-foto di atas. Ini enaknya kalau ketua DMI kita orang kaya, kemudian pejabat, pernah jadi pejabat. Nah, ini beliau Yusuf Kalla. Coba kalau yang jadi ketua DMI Dasar Latin naik pesawat, maka perlu pengurus-pengurus masjid libatkan orang kaya. Libatkan orang kaya, ajak mereka diskusi, ajak mereka terlibat. Kalau dia tidak bisa ikut rapat, tidak apa-apa. Yang penting pembelian semen lancar. Ajak menjadi panitia, anggota DPR, mereka tidak bisa rapat, tidak perlu rapat. Yang penting bikinkan aturan yang membuat masjid ini gampang makmur. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika ada masalah, mari hidupkan sholat dan hidupkan sholat berjamaah. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualan yang terbatas. Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terus, kok kira saya mau bupati? Ibu bupati yang terus. Kalau saya, lanjut. Lain kali buka YouTube, nonton, semua ada judulnya. Silakan ya, karena waktu yang terbatas, kita akhiri dengan bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wasiat dan keikhlasannya, mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian untuk kesehatan Dasar Latin. Telinga saya lagi bermasalah sekarang karena terlalu sering naik pesawat dan saya alergi dingin. Sekarang lagi terapi. Telinga saya ini tidak terlalu baik sebelah kiri, dan sebentar malam mau lagi ke Mesir jam 12. Doakan saya sehat walafiat. Mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk pribadi Ustadz kita Dasar Latin. Bila hadatin Nabi Mustafa Muhammad SAW, summa khususil Dasar Latin. Al-Fatihah. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam masrur billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.